Oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya, itu mengenai bab 2 ya, itu persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep persamaan dasar dan mendeskripsikan yang namanya analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, saya ulangi, menjelaskan konsep persamaan dasar, ada mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, konsep dasar akuntansi, konsep mendasar dan struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak kepemilikan di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Nah, ini ya, sama seperti teori yang dikembangkan oleh ahli matematika mengenai teori dasar akuntansi, adanya catatan berpasangan. Nah, sekarang kita praktekkan. Struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak di satu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban, artinya dia akan selalu berpasangan dalam pencatatan. Nah, kemudian konsep dasar persamaan akuntansi itu, aset sama dengan ekuitas pemilik, artinya aset yang dimiliki oleh badan usaha harus disadari berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola badan usaha. Perusahaan harus mengembalikan sumber daya tersebut kepada pemberi aset jika diperlukan. Kemudian, hak atau aset yang dititipkan pemilik badan usaha harus sama nilainya dengan hak klaim dari pemilik badan usaha. Artinya, hak yang dititipkan tersebut harus sama nilainya dengan hak yang diklaim atau yang diminta diambil dari pemilik badan usaha. Berarti kalau haknya satu yang dititipkan oleh pemilik badan usaha, maka secara otomatis yang diklaim juga harus satu, berarti ada berpasangan ya. Nah, rumus untuk persamaan dasar itu adalah aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Saya ulangi, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik, atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi kalau seluruh hartanya itu ada 5, kewajiban ada 3, maka modal itu adalah 2. Paham ya? Kalau asetnya 10, kewajiban 5, maka ekuitas itu atau modal itu 5. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Itulah rumus untuk persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, pada tahap awal, pencatatan akuntansi yang pertama harus dipahami adalah pengelompokan akun. Ya, yang harus dipahami pertama itu adalah pengelompokan akun. Ada beberapa identitas akun yang harus kamu ketahui, karena ini adalah dasarnya dari setiap transaksi nantinya. Ya, kita langsung saja. Ya, ada 3 akun kategori yang luas sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Ada 3. Nah, tapi dia mencakup luas yang akan digunakan di dalam persamaan dasar akuntansi. Maksudnya bagaimana? Nah, ada 3 akun tersebut ya. Ingat, garis bawahi hanya dalam persamaan dasar akuntansi. Karena beda nanti di jurnal umum, di jurnal khusus, atau perusahaan dagang. Akunnya berbeda, sistemnya juga berbeda, tapi ada kesamaan juga. Nah, sekarang kita lihat. Kelompok pertama akun itu adalah harta. Pengertian dari harta adalah sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Berarti, harta itu adalah sumber daya yang merupakan penambah aset di masa depan. Nah, akunnya itu yang digunakan perusahaan dalam akun aktiva atau harta itu adalah yang pertama, ada kas, ada piutang usaha,
Wesel tagih, beban dibayar di muka, tanah, bangunan, peralatan, perabotan, dan perkakas lainnya. Ini contoh harta. Kita belum kelompokkan mana harta tetap, mana harta lancar, harta tak berwujud. Ya, nanti di slide berikutnya ada. Kemudian yang kedua adalah kewajiban atau utang. Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Artinya, kewajiban ini atau utang ini terdiri atas dua. Ada utang jangka pendek dan ada utang jangka panjang. Nah, salah satu atau contoh-contoh akunnya itu adalah ada utang usaha, ada wesel, dan kewajiban akrual. Nah, yang ketiga, ya tadi kan ada tiga kan, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Nah, perusahaan perorangan atau persekutuan memiliki akun modal yang terpisah dan akun penarikan yang terpisah bagi setiap pemilik. Modal terdiri atas beberapa akun, yakni modal penarikan, ya, atau prive. Prive itu adalah penarikan uang ke dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada pendapatan, ada beban. Ini kategori modal. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tata penulisan nomor dan nama akun. Yang pertama, harta. Nah, kalau tadi kan penggolongan ya. Nah, slide pertama tadi ini hanya ada penggolongan tapi belum tertata rapi atau berurutan, nomornya juga belum ada. Nah, di slide ini ya, tata penulisan nomor dan nama akun ini sudah tertata rapi dan harus kamu hafal. Ya, ini semuanya harus kamu hafal secara berurutan. Saya kasih contoh. Nomor satu itu adalah akun harta, berarti dia adalah akun induk. Ya, akun induk. Nah, anak harta ada 4 nanti, tapi kita bahas satu persatu. 1.1 itu adalah kategori harta lancar. Berarti anaknya yang pertama itu adalah harta lancar. Sedangkan anak dari harta lancar itu adalah 1.1.1 adalah kas. Saya ulangi, paham ya? Saya ulangi. Harta itu adalah induk utama. Anak pertama itu adalah 1.1 dengan akun harta lancar. Kemudian anak dari harta lancar itu sendiri adalah 1.1.1 adalah akun kas. Nah, kemudian 1.1.2 itu akunnya adalah piutang. Ada 1.1.3 akunnya sewa dibayar di muka, sampai nanti 1.9. Coba lihat nih, ada di sini ya. Nah, sampai terakhir itu 1.1.9 penyisihan piutang usaha. Sedangkan anak yang kedua dari harta golongan harta itu adalah 1.2 dengan nama harta lancar. Nah, dengan anak dari harta lancar itu adalah 1 dengan nama akun tanah, kemudian 122 gedung atau bangunan, 123 akumulasi penistaan gedungnya, 124 mesin, sampai nanti 128. Oh ya, ada 129 tentang akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini harus kamu hafal semua. Anak yang ketiga dari akun harta itu adalah harta tidak berwujud. Nah, akunnya 131 ya. Kalau induknya tadi kan 1 harta, kemudian kalau 12 harta tetap ya. Nah, kemudian kalau 1.3 itu adalah harta tidak berwujud dengan anaknya 131 goodwill. Nah, ada hak paten, ada hak cipta sampai dengan yang namanya franchise atau hak merek. Saya.
Nah, kemudian kita balik ke 1.4. Nah, ini maaf ya, ini bukan harta lancar ya, ini bukan harta lancar, inilah harta kepemilikan ya. Nanti saya kasih untuk catatan sebenarnya. Nah, 141 ya, itu investasi dalam saham. Kemudian 142 investasi dalam bentuk obligasi. Bisa ya. Nah, nanti untuk identitas 1.4 saya akan perbaiki di cuplikan berikutnya ya, karena ini oke. Nah, kemudian nomor 2 itu adalah utang. Utang terdiri dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Anaknya ada 2. Nah, anak dari utang jangka panjang dengan nomor akun 211 adalah utang usaha. Kemudian ada utang gaji, utang pajak, utang bunga, asuransi, sampai dengan sewa diterima di muka beban yang masih harus dibayar. Kemudian 2.1, nah diperhatikan ada obligasi, hipotek, wesel, sewa gedung, sampai dengan pajak penghasilan. Anaknya ada 5. Kemudian yang paling bawah ada 3, modal. Nah, itu modal usaha dan modal di luar usaha. Nah, konsep persamaan dasar akuntansi ya, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan selalu terjadi persamaan akuntansi. Ingat, berapapun transaksi yang digunakan atau berapapun transaksi yang dilakukan selalu terjadi persamaan akuntansi, yaitu aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas di pihak lain. Kita tetap pada pedoman rumus persamaan dasar ya. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, kemudian kita mau cross check satu-satu ya, analisis transaksi dalam pencatatannya. Nah, dalam persamaan dasar telah dibahas bahwa konsep mendasar terjadinya struktur dasar akuntansi, terjadinya hak ya, kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban di pihak lain. Ingat, ini selalu berpasangan. Selalu berpasangan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ada beberapa jenis pencatatan dalam persamaan akuntansi. Nah, ini mohon konsentrasinya. Karena di sini kita mulai sistem pencatatan, konsentrasinya harus full. Kita masuk ke transaksi pertama. Ya. Pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Contoh. Tanggal 2 Januari 2018, Poppy membuka salon dengan modal pertama uang pribadinya sebesar 300.000. Saya ulangi. Poppy membuka salon ya dengan modal pertama uang pribadinya sebesar 300.000. Nah, logikanya jika seseorang menanamkan modal yang bertambah itu apa? Sebagai modal pertama, yang secara bertambah itu sudah pasti cash. Ya, cashnya sudah pasti bertambah. Ketika seseorang memberikan kamu uang tunai, maka yang bertambah itu apa? Uang kamu kan? Uang itu akan menjadi uang cash. Kemudian diingat, tadi model pencatatannya kan berpasangan. Selain cash, di sisi kiri, di sisi kanan ya, atau kredit, modal juga bertambah. Paham ya? Ingat, ketika cash bertambah, modal juga harus bertambah. Kenapa? Karena dia merupakan catatan berpasangan. Oke, kita lanjut. Pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, saya kasih contoh ada di slide-nya. Tanggal 3 Januari, salon cantik Happy membeli secara kredit dari toko, maaf ya tulisannya, toko sempurna perlengkapan senilai 25 juta. Nah, transaksi yang dipengaruhi, ingat, transaksi yang dipengaruhi ketika kita membeli suatu perlengkapan, maka yang tambah itu apa? Sudah pasti
perlengkapan. Ya, ketika kita membeli pulpen, maka yang tambah itu apa? Pulpen, bukan spidol, Bu, ya. Ketika kita membeli perlengkapan, maka yang bertambah itu adalah perlengkapan. Di sisi kanan, ingat di soal secara kredit berarti sudah pasti menimbulkan utang. Paham ya? Nah, kalau kita kredit satu barang, yang tambah itu apa? Utang. Nah, kalau kita kredit TV, yang tambah apa? TV, kemudian utang. Utang kita juga bertambah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, pencatatan pembayaran sewa. Nah, tanggal 4 bulan 1 atau 4 Januari dibayar sewa ruangan sebesar 20 juta untuk 1 bulan. Nah, kalau kita membayar sesuatu dengan tunai, yang berkurang apa? Sudah pasti cash. Ingat, kalau kita membayar secara tunai, yang berkurang itu sudah pasti cash. Kemudian modal juga berkurang. Kalau uangnya berkurang, modalnya juga pasti berkurang. Jadi cashnya berkurang, modalnya juga berkurang. Nah, jadi berapa cashnya berkurang? Sebesar 20 juta. Kemudian modalnya juga berkurang sebesar 20 juta. Oke, bisa ya? Nah, kemudian ada pencatatan pendapatan perusahaan secara kredit. Contoh, Orkes Simfoni Bersaudara dirias untuk pentas kepada mereka difakturkan untuk ditagih sebesar 38 juta. Ingat, difakturkan itu pendapatannya, uangnya belum kita terima, masih ditulis ya. Masih ditulis, uangnya belum diterima. Apakah kas kita bertambah? Tidak. Yang bertambah itu adalah piutang. Piutang adalah hak yang masih harus kita terima, ya, hak yang masih harus kita terima atau pendapatan yang masih harus kita terima. Jadi karena kita tidak menerima uang tunai, ada kata difakturkan atau hanya dituliskan, maka yang bertambah itu adalah piutang sebesar 38 juta, ya. Kemudian modalnya juga bertambah. Ini sama dengan, ya, piutang bertambah 38, modal juga bertambah sebesar 38 juta. Oke, sampai sini bisa ya? Konsentrasi, jangan di skip. Oke, nah selanjutnya dalam perusahaan jasa kerap juga terjadi yang namanya pembelian peralatan secara tunai. Peralatan secara tunai. Oke, saya kasih contoh. 7 Januari membeli peralatan secara tunai sebesar 150 juta. Ingat, kalau kita membeli peralatan, maka yang bertambah itu adalah peralatan. Karena kita membayar tunai, maka yang berkurang itu adalah cash. Paham ya? Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini sama-sama akun cash ya, sama-sama akun harta. Ya, jadi bertambah peralatan 150 juta dan kasnya juga berkurang 150 juta. Ingat, kalau peralatan yang bertambah, kalau peralatan yang dibeli, maka peralatanlah yang harus bertambah. Kalau perlengkapan yang dibeli, maka perlengkapanlah yang harus bertambah. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, konsentrasinya masih penuh ya. Jangan di skip karena pasti kurang paham kalau di skip. Oke. 9 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 7.500.000. Nah, ketika kita mengingat kita membayar tunai, maka sudah pasti kas berkurang, modal juga berkurang. Kasnya berkurang sebesar 7.500.000. Modalnya juga berkurang sebesar 7.500.000. Nah, kemudian kita masuk ke
pencatatan pembayaran utang. Nah, ingat ya, kita pembayaran utang. Contoh transaksi. 12 Januari dibayar utang sejumlah 20 juta. Kalau kita membayar utang, yang berkurang apa? Sudah pasti utang itu sendiri. Kita membayar tunai, maka yang berkurang juga adalah kas. Ya, pernah ngalami ya? Ketika kamu meminjam uang teman, ya, kamu membayar utang, apakah utang kamu bertambah? Tidak, utangnya berkurang. Ya, kasnya juga berkurang. Oke, kita lanjut. Pencatatan penerimaan pendapatan per kas. Ya, pencatatan penerimaan pendapatan. Oke, kita kasih sampel. 14 Januari diterima pendapatan salon sejumlah 19 juta. Oke, nah ketika kamu menjadi seorang pengusaha, kamu menerima yang namanya pendapatan yang bertambah itu apa? Kasnya bertambah sebesar 19 juta, ya. Kemudian apakah ketika kas bertambah, modal juga pasti bertambah? Karena ingat, metodenya berpasangan ya. Metodenya berpasangan. Nah, oke, sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjut. Pencatatan pembelian perlengkapan secara tunai. Oke, perhatikan. Dibeli tambahan perlengkapan salon seharga 29 juta. Kalau dibeli tunai, apa yang dibeli itu yang bertambah, kas sudah pasti berkurang. Oke, kita kasih contoh. Perlengkapan bertambah sebesar 29 juta. Kemudian kasnya, karena kita bayar tunai, kasnya berkurang sebesar 29 juta. Sampai sini bisa ya? Bisa ya? Pelan-pelan pasti bisa. Pelan-pelan pasti bisa. Hanya butuh latihan. Oke, nah kemudian pelunasan piutang. Ingat, piutang tadi apa? Piutang adalah hak yang masih harus kita terima atau uang kita dipakai orang lain. Oke, contoh transaksinya tanggal 18 Januari diterima pelunasan piutang dari langganan yang kredit sebesar 30 juta. Jadi, kalau piutang kita terima, yang berkurang apa? Sudah pasti piutang itu sendiri kan? Ya, sudah pasti piutang yang berkurang. Kemudian, karena kita sudah menerima uang tunai, maka kas harus bertambah. Ya, kalau kamu menerima uang tunai yang bertambah apa kasnya kan? Bukan utang yang bertambah kan? Udah nerima uang, utang lagi tambah. Nah, kemudian ada katanya pencatatan pengambilan prive. Ya, prive itu pengambilan uang ke dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke, Poppy tanggal 20 bulan 1, Poppy mengambil uang tunai sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadi, ya. Untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau uang diambil ke dalam perusahaan, kamu mengambil uang di dompet kamu, yang berkurang apa? Kasnya kan? Modal kamu juga pasti berkurang. Yang tadinya modalnya untuk makan mie ayam sudah pasti berkurang. Atau saya kasih contoh lagi. Ya, saya kasih contoh untuk pengambilan private. Nah, kamu dikasih uang orang tua sebesar 10.000, ya kan? Yang akan nantinya kamu gunakan untuk ngedate, ya. Nah, tahu ngedate ya? Oke. Nah, datang teman kompak kamu, teman karib kamu meminta uang sebesar 5.000. Apa yang berkurang? Kasnya, uang tunainya berkurang kan? Yang tadinya 10 tinggal 5.000. Modal untuk ngedate makan mie ayam juga kurang. Yang harusnya satu orang satu mangkuk, nah ini satu mangkuk jadinya bagi 2. Iya, romantisnya yang kena, kenyangnya yang kurang. Oke ya. Nah, sampai sini bisa ya. Oke, kita next. Nah,
Kemudian ada pencatatan peralatan, pembelian peralatan secara kredit. Ingat apa yang dibeli? Peralatan. Kalau ada kata kredit, langsunglah tambahkan utang. Ya, langsunglah tambahkan utang. Nah, kemudian ada pencatatan pembayaran utang. Nah, kalau kita bayar utang yang berkurang apa? Kas sudah pasti berkurang. Kemudian utang juga sudah pasti berkurang. Jangan sudah bayar utang, udah habis uang, tetapi utang bertambah. Nah, hati-hati. Hati-hati nih. Ingat, kas itu berkurang ketika kita membayar utang. Kemudian utangnya juga berkurang. Jadi dari transaksi tanggal 28, kasnya berkurang sebesar 26 juta, ya. Utangnya juga berkurang sebesar 26 juta. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini transaksi berikutnya tanggal 29, pencatatan hilangnya perlengkapan dari gedung. Nah, terjadi pencurian di gedung sehingga perusahaan kehilangan perlengkapan sebesar 4 juta. Nah, sehingga perusahaan kehilangan sebesar 4 juta. Nah, jadi apa yang hilang? Perlengkapan. Kalau perlengkapan yang hilang, yang berkurang apa? Ya, itu perlengkapan sendiri ya. Bukan kas yang berkurang kan? Karena bukan uang yang diambil, tapi perlengkapan. Kalau perlengkapannya berkurang, modalnya juga sudah pasti berkurang. Oke, bisa ya? Nah, kemudian pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun. Contoh, ini agak konsentrasi kembali. Ya. Tanggal 31 Januari 2018, setelah diinventarisasi, perlengkapan yang ada dalam persediaan ternyata 45 juta. Ingat, ada kata ternyata 45 juta. Dari pencatatan yang sebelumnya sebesar 50 juta. Saya ulangi. Setelah diinventarisasi, perlengkapan yang ada di dalam persediaan ternyata 45. Ingat ada kata ternyata ya. Berarti ada kesalahan pencatatan. Dari pencatatan sebelumnya sebesar 50 juta. Berarti awalnya pencatatan inventaris perlengkapan itu 50, ternyata sebesar 45. Maka apa yang berkurang? Perlengkapan berkurang, modalnya juga berkurang. Berapakah perlengkapannya? Nominal perlengkapan yang berkurang? Ada yang tahu? Oke, perlengkapan yang berkurang itu sebesar 5 juta. Kenapa? Karena kan tadi 50, ternyata sebesar, kita sudah posting 50 ya. Kita sudah catat transaksinya sebesar 50. Ternyata setelah diperbarui ternyata 45 juta. Ya, berarti kita harus kurangkan 50 dengan 45. Maka perlengkapan itu kita catat berkurang sebesar 5 juta. Dan modalnya juga berkurang sebesar 5 juta. Oke, paham ya? Nah, oke. Nah, ini adalah analisis transaksi dan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita masuk ke jurnal persamaan dasar dalam bentuk kolom, ya, kita cukup hanya dalam bentuk pengenalan ya atau pembekalan dalam transaksi laporan keuangan dalam bentuk persamaan dasar. Nah, setelah kamu menyimak menyimak video berikut, kamu harus sudah bisa ya, tidak usah takut tentang materi akuntansi. Sebenarnya materi akuntansi itu hanya seperti bermain bongkar pasang ya, Tetris games, yang ketika kamu nangkap, kamu dapat memecahkan sesulit apapun jebakan di dalam soal. Oke, nah ini tugas kamu.
ada tugas evaluasinya. Nah, saya mau tahu sebatas mana sudah pemahaman kamu. Nah, setelah kamu menyimak materi analisis transaksi pencatatan saldo Shopee, apakah kamu dapat menuliskan nomor dan nama akun yang tertera di dalam transaksi tersebut? Contohnya ya, nah, dari misalnya akun kas, urutkan ya dari akun kas. Berapa saldonya? Berapa nomornya? Berarti 1.1.1 dengan nama kas, karena kas ada tadi kan. Apakah dia bertambah atau berkurang itu soal belakang. Yang bermasalahnya sekarang hanya nomor dan nama akun yang tertera. Bisa ya? Kemudian setelah kamu menyimak materi pencatatan saldo Shopee, kamu dapat menuliskan jumlah saldo setiap akun. Bisa ya? Contohnya, kalau tadi kas, transaksi tanggal 1 misalnya kasnya 10 juta, transaksi tanggal 2 bertambah lagi 10 juta, sampai transaksi tanggal 31 berkurang 5 juta, maka berapakah saldonya semua? Tinggal 5 juta. Jadi harus bisa dulu nomor 1, baru masuk ke penelaah nomor 2, soal nomor 2. Ya, begitu juga piutang. Kalau tadi piutangnya sebesar 10 juta yang masih harus kita terima, kemudian ditambah lagi dengan 10 juta, ternyata pada dihitung sampai tanggal 31 yang masih kita terima hanya 5 juta. Maka berapa lagi jumlah piutangnya? Sebesar 15 juta. Oke. Nah, setiap tulisan tuliskan jawaban kamu di buku tugas. Nanti silahkan kerjakan di buku tugasnya. Kalau nanti kita menggunakan form, saya akan kirim setelah pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian materi kita. Tetap semangat ya, tetap semangat, jangan menyerah, jalan masih panjang. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.